Di adegan kali ini terlihat di hari itu Jagdish dan Gauri sedang berpamitan kepada nenek Kalyani bahwa mereka berdua akan pergi ke suatu tempat. Lalu tak lama kemudian seluruh anggota keluarga Tuan Byron dikejutkan dengan suara teriakan Bhagwati yang datang ke rumah mereka. Terlihat pada saat itu Bhagwati sangat murka dan ia masih terus berteriak memanggil nama nenek Kalyani. Kemudian Tuan Byron dan yang lainnya segera pergi untuk mendatanginya. Pada saat itu Bhagwati langsung memeluk Anandi dan ia merasa bahwa dirinya tidak akan pernah menerima jika putrinya telah dikhianati oleh Jagdish. Setelah melihat kemarahan Bhagwati pada saat itu seluruh anggota keluarga Tuan Byron hanya bisa terdiam. Kemudian nenek Kalyani mendatanginya. Di hadapan nenek Kalyani pada saat itu Bhagwati menanyakan tentang nasib Anandi jika Jagdish sudah menikah dengan wanita lain. Bahkan di sana Bhagwati mengatakan bahwa keluarga Tuan Byron sudah mempermainkan mereka. Pada saat itu pula kedua orang tua Anandi sangat merasa sedih setelah melihat nasib putrinya di rumah itu, dan mereka beranggapan bahwa kebaikan yang selama ini diberikan oleh Anandi hanya dibalas dengan rasa yang sangat menyedihkan. Terlihat pada saat itu seluruh anggota keluarga Tuan Byron nampaknya sedang merasakan kesedihan yang sama. Namun apalah daya, semuanya sudah terjadi dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Melihat Jagdish yang tidak berani untuk menemuinya di sana, Bhagwati segera bergegas mendatangi Jagdish yang sedang bersama Gauri. Kemudian orang tua Anandi langsung menanyakan kepada Jagdish tentang semua alasan sehingga ia tega mengkhianati Anandi. Baiklah, sebelum kalian lanjut silahkan kalian pencet tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar kalian semua tidak pernah ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Dengan kemarahan yang tidak bisa lagi ia kendalikan, pada saat itu Bhagwati kembali mengingatkan Jagdish bahwa dirinya telah mempunyai seorang istri, tapi mengapa ia lebih memilih untuk meninggalkan Anandi demi wanita lain. Melihat Bhagwati yang masih terus memarahi dan memukuli Jagdish, pada saat itu Gauri langsung memberikan pembelaan untuk Jagdish. Kemudian ia meminta agar orang tua Anandi segera berhenti memarahi Jagdish. Namun pembelaan Gauri tidak dihiraukan oleh Bhagwati. Kemudian ia kembali memarahi Jagdish yang sudah berani menyakiti putrinya. Bahkan ia mengatakan bahwa Gauri adalah seorang wanita yang tidak mempunyai rasa malu, sehingga ia rela menikahi seorang lelaki yang sudah mempunyai seorang istri. Terlihat pada saat itu di sana Jagdish hanya bisa terdiam dan tidak bisa mengatakan apa-apa. Bahkan ia merasa bahwa dirinya sudah melukai perasaan kedua orang tua Anandi. Namun apalah daya, semuanya sudah terjadi dan itulah takdir yang harus mereka hadapi. Kemudian Anandi segera mendatangi orang tuanya yang sedang dalam kondisi dilema. Merasa jika sudah tidak ada lagi yang harus mereka sesali, di sana kedua orang tua Anandi langsung mengajak putrinya untuk segera pergi meninggalkan rumah itu. Namun sangat disayangkan pada saat itu Anandi menolaknya. Di hadapan kedua orang tuanya pada saat itu Anandi mencoba untuk menjelaskan tentang semuanya, dan ia tidak akan mungkin pergi meninggalkan rumah itu karena dirinya belum resmi bercerai dengan Jagdish. Maka dari itu Anandi meminta kepada kedua orang tuanya agar bisa mengerti dengan semua keputusannya, dan ia mengatakan bahwa dirinya masih menjadi bagian dari keluarga Tuan Byron. Pada saat itu Anandi kembali mengingatkan orang tuanya tentang kehendak mereka menjodohkan dirinya di waktu ia masih kecil, dan semua itu hanya membuat kedua orang tuanya sangat menyesali perbuatannya. Setelah mendengar apa yang telah dikatakan oleh Anandi, terlihat pada saat itu orang tuanya sangat merasa sedih. Namun Anandi berjanji kepada orang tuanya bahwa dirinya akan berusaha kuat untuk menjalani takdir hidupnya. Kemudian kedua orang tua Anandi segera pergi meninggalkan tempat itu. Pada saat itu Anandi sangat merasa sedih melihat kepergian kedua orang tuanya. Namun di sebelah sisi Anandi harus tetap berada di rumah itu dan tidak bisa ikut pergi bersama orang tuanya. Terlihat pada saat itu kedua orang tua Anandi hanya bisa menangis dan tidak bisa melakukan apa-apa untuk putrinya. Namun mereka selalu berharap yang terbaik untuk Anandi. Kemudian di keesokan harinya terlihat pada saat itu nampaknya Gauri masih teringat akan semua hinaan dari keluarga Jagdish dan ia merasa bahwa Anandilah penyebab semua itu.
Pada saat itu Gauri mencoba untuk berbicara kepada Anandi, kemudian Gauri mengatakan bahwa Anandi telah menghasut semua keluarga Tuan Byron untuk membencinya. Berharap agar suasana tidak semakin memanas, pada saat itu Anandi masih terus berusaha untuk diam. Bahkan di sana Gauri mengatakan bahwa Anandi tidak pantas tinggal di rumah itu. Kemudian Tuan Byron mendatangi mereka. Pada saat itu Tuan Byron langsung mengatakan kepada Anandi jika ia tidak perlu mendengarkan apa yang telah dikatakan oleh Gauri. Bahkan Tuan Byron mengatakan bahwa Anandi akan tetap menjadi bagian dari keluarga itu. Dengan wajah yang penuh amarah, kali ini Tuan Byron terpaksa untuk mengatakan tentang rasa kekesalan yang selama ini ia sembunyikan. Pada saat itu Tuan Byron mengatakan bahwa Gauri tidak berhak untuk menghina Anandi. Bahkan sebaliknya, Tuan Byron tidak akan pernah mengakui jika Gauri adalah bagian dari keluarganya. Tak cukup itu saja, di sana pula Tuan Byron mengatakan yang sejujurnya bahwa ia tidak pernah merestui pernikahan Jagdish dan Gauri, namun ia sangat terpaksa untuk menerima Gauri tinggal di rumah itu. Bahkan pada saat itu Tuan Byron kembali mengatakan jika suatu saat nanti Jagdish akan menyesali perbuatannya dengan sudah meninggalkan Anandi demi wanita lain. Pada saat itu nampaknya Gauri sudah tidak tahan lagi mendengar semua apa yang telah dikatakan oleh Tuan Byron. Kemudian Gauri segera pergi meninggalkan tempat itu. Terlihat di hari itu sepertinya Jagdish dan Gauri akan pergi meninggalkan rumah itu. Kemudian Jagdish kembali mengingat semua kenangan indah yang pernah ia lakukan bersama Anandi. Namun semuanya hanyalah tinggal kenangan saja. Setelah Jagdish dan Gauri sudah pergi, terlihat pada saat itu sepertinya Sumitra sangat kecewa kepada Jagdish. Kemudian Sumitra menghancurkan semua foto Jagdish yang ada di dalam kamarnya. Terlihat pada saat itu sepertinya Tuan Byron sedang mencoba untuk menenangkan Sumitra. Bahkan Sumitra tidak sadar jika tangannya sudah berlumuran darah. Sedangkan pada saat itu nenek Kalyani hanya bisa merenungi semua kejadian di hari itu, dan ia berharap agar suatu saat nanti semuanya akan segera kembali membaik. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Mimin akan pamit undur diri dan kita akan bertemu lagi di lain hari.